Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkap, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnuwardana, yang kini menjadi tersangka penyelewengan penerbitan persetujuan ekspor minyak goreng, juga berpotensi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor besi atau baja paduan dan produk turunannya pada 2016 sampai 2021. Kasus ini juga sedang ditangani oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah menyatakan bahwa Indrasari bisa saja menjadi tersangka dalam kasus impor besi yang kini masih disidik oleh Jaksa Penyidik. Namun begitu, sampai saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus impor besi atau baja tersebut. Menurut Febri, kasus tersebut masih dalam proses penyidikan. Adapun duduk perkara dalam kasus korupsi impor besi tersebut diduga terjadi pada kurun waktu 2016 hingga 2021 dengan melibatkan 6 perusahaan yang mengimpor baja paduan menggunakan surat penjelasan atau SUJOL atau pengecualian perizinan impor tanpa PI dan LS. Surat penjelasan tersebut diterbitkan oleh Direktur Impor atau Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan atas dasar permohonan dari importir. Mereka menggunakan alasan impor untuk digunakan dalam rangka pengadaan material konstruksi proyek pembangunan jalan dan jembatan dengan dalih ada perjanjian kerjasama dengan perusahaan BUMN. Adapun perjanjian kerjasama yang disebut adalah dengan PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, kemudian PT Nindya Karya, hingga PT Pertamina Gas. Sementara itu, berdasarkan keterangan dari 4 perusahaan BUMN tersebut, ternyata tidak pernah melakukan kerjasama pengadaan material besi, baja maupun baja paduan dengan 6 importir tersebut. Diduga 6 importir tersebut juga melakukan impor baja paduan dengan menggunakan surat penjelasan tanggal 26 Mei 2020 dengan alasan untuk keperluan proyek pembangunan jalan dan jembatan. Padahal, kenyataannya proyek jalan dan jembatan yang dimaksud sudah selesai dibangun pada tahun 2018. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan 6 importir tersebut dan terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Adapun 6 importir tersebut yaitu PT Jaya Arya Kemuning, kemudian PT Duta Sari Sejahtera, PT Inti Sumber Baja Sakti, PT Prasasti Metal Utama, kemudian PT Bangun Era Sejahtera, dan PT Perwira Aditama.